Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sufyati, Bapak Anwar Fatoni, dan juga Bapak Faizi, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Firda Apriliani dengan NIM 2210116051. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi hasil penyusunan proposal skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Pengaruh Pendayagunaan ZIS dan Transparansi Program terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI. Baik, yang pertama mengenai latar belakang dan masalah penelitian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan, terlebih di tengah persaingan global yang semakin ketat. Nah, meskipun Indonesia menunjukkan kemajuan dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, capaian ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi pendidikan tinggi yang hanya mencapai 6,68% dari total penduduk. Nah, kondisi ini diperparah oleh kendala sosial ekonomi yang membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, pendayagunaan zakat, infak, dan juga sedekah atau ZIS sebagai instrumen sosial Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan, terutama melalui program beasiswa. Beasiswa Cendekia Basnas menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan akses dan juga kualitas SDM di kalangan masyarakat prasejahtera. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program tersebut dalam meningkatkan kualitas sumber daya di Indonesia. Kemudian selanjutnya mengenai gap penelitian. Banyak penelitian sebelumnya telah membuktikan kontribusi ZIS terhadap pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Namun, masih minim kajian yang secara spesifik mengukur bagaimana efektivitas program beasiswa berbasis ZIS ini dapat diukur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara holistik, terutama dari aspek jangka panjang. Maka dari itu, novelty penelitian ini menawarkan menjadikan beasiswa Cendekia Basnas sebagai objek studi utama yang merupakan program beasiswa ZIS berskala nasional. Kemudian, selanjutnya mengenai manfaat penelitian yang pertama, manfaat dari aspek teoritis, di mana penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan ZIS, serta pendayagunaannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya referensi studi kasus dalam penerapan konsep zakat produktif dan integrasi nilai spiritual dengan pembangunan manusia. Kemudian, manfaat aspek praktisnya, penelitian ini bermanfaat bagi Basnas RI dan juga lembaga amil zakat lainnya sebagai bahan evaluasi dan juga pengembangan strategi pendayagunaan dana ZIS secara lebih efektif dan juga berdampak. Nah, temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam penguatan program beasiswa agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya mustahik secara berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah yang pertama, apakah pendayagunaan AZIS ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI? Kemudian kedua, apakah transparansi program berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI? Dan ketiga adalah apakah pendayagunaan AZIS ini dan transparansi program secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI? Kemudian tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan ZIS terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh transparansi program terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI. Dan juga untuk menganalisis pengaruh simultan antara pendayagunaan ZIS dan transparansi program terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI. Dan selanjutnya mengenai hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Indar Ningsih, Hasbi, dan juga Jasman di tahun 2023 meneliti peran zakat, infak, dan juga sedekah terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan IPM, dan daya beli dengan analisis two-way fix, efek GMM, dan GFSEM. Hasilnya menunjukkan bahwa ZIS ini berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan juga IPM, serta positif terhadap daya beli baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penelitian dari Laras Feni di tahun 2021 meneliti pengaruh bantuan tunai pendidikan dan program pembinaan terhadap kualitas sumber daya manusia di program Umah Sinau Lasnas Al-Irsyad. Nah, dengan analisis rank Spearman dan Kendall W, hasilnya menunjukkan bantuan tunai berpengaruh signifikan sedangkan pembinaan tidak. Namun, keduanya secara keseluruhan memiliki hubungan sangat kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dan penelitian ketiga itu dari Firmansyah, Hertikawati, dan juga Aprilia di tahun 2023 meneliti pengaruh penyaluran ZIS dan juga pembiayaan perbankan syariah terhadap IPM di Indonesia. Hasilnya ini, penyaluran ZIS berpengaruh signifikan dengan kontribusi 62,27%, sementara pembiayaan syariah tidak. Namun, keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan R kuadrat sebesar 35,1%. Selanjutnya, landasan teori yang pertama mengenai pendayagunaan ZIS, di mana pendayagunaan ZIS ini merupakan optimalisasi pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk menciptakan manfaat maksimal bagi mustahik. Nah, pendayagunaan ini mencakup distribusi secara konstruktif maupun produktif, mulai dari bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah, hingga modal usaha atau proyek sosial. Kemudian ada transparansi program, di mana transparansi dalam pengelolaan zakat adalah keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi keuangan dan operasional. Gunanya untuk membangun kepercayaan publik, menciptakan kontrol yang efektif, dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana umat. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mendukung keberlanjutan program. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama mengenai kualitas sumber daya manusia, di mana kualitas sumber daya manusia ini mencakup kompetensi, pengetahuan, dan sikap yang memungkinkan individu berkontribusi optimal bagi organisasi dan pembangunan ekonomi. Dalam Islam sendiri, kualitas sumber daya manusia ini ideal tidak hanya terbatas pada keahlian profesional, tetapi juga mencakup landasan spiritual dan moral yang kuat, sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, indikator-indikator kualitas sumber daya manusia ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang tercermin dalam IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian selanjutnya adalah teori mengenai beasiswa pendidikan, di mana beasiswa merupakan bantuan finansial yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa untuk memfasilitasi kelancaran pendidikan, baik berupa biaya pendidikan, tempat tinggal, maupun perlengkapan belajar. Nah, beasiswa ini tidak hanya meringankan beban finansial saja, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih luas. Kemudian selanjutnya mengenai model penelitian dan hipotesisnya, berikut ada gambar dari model penelitian dan hipotesis yang pertama itu. H1, diduga variabel pendayagunaan ZIS ini memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI. Yang kemudian, hipotesis 2 atau H2, diduga variabel transparansi program memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI. Dan hipotesis yang ketiga ini diduga secara simultan terdapat pengaruh positif dan juga signifikan dari pendayagunaan ZIS dan transparansi program terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa Cendekia Basnas di Basnas RI. Selanjutnya mengenai deskripsi objek. Nah, objek penelitian ini adalah program beasiswa Cendiga Basnas itu sendiri yang diimplementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia. Nah, penelitian ini itu akan berfokus pada bagaimana pendayagunaan dana ZIS serta tingkat transparansi dan pengelolaan program tersebut secara spesifik mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia para penerima beasiswanya. Dengan demikian, program beasiswa Cendiga Basnas ini inti dari fokus tadi, di mana segala data dan analisis akan diarahkan untuk memahami mekanisme dan juga dampaknya. Dan selanjutnya ini mengenai metode penelitian. Yang pertama mengenai definisi operasional, terdapat dua. Yang pertama variabel dependen atau Y, merupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga variabel independen. Yang pertama mengenai pendayagunaan Z sebagai X1, ada transparansi program yang merupakan X2, dan juga beasiswa Cendekia Basnas sebagai variabel mediasi. Dan selanjutnya adalah pengukuran variabel, di mana pengukuran variabel itu terdapat empat pertanyaan. Yang pertama ada STS, artinya sangat tidak setuju dengan skor 1. Kemudian ada TS, tidak setuju dengan skor 2. Kemudian ada S, artinya setuju dengan skor 3. Dan juga SS, yang artinya sangat setuju dengan skor 4. Kemudian populasi dari penelitian ini adalah seluruh penerima beasiswa Cendekia Basnas RI yang tersebar secara profesional pada periode tahun berjalan. Yang kedua ada sampel, di mana sampelnya yang pertama penerima aktif beasiswa Cendekia Basnas tahun terakhir dan juga telah menerima beasiswa minimal selama 1 tahun. Yang selanjutnya adalah mengenai jenis data, di mana jenis data yang digunakan di mana jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang isinya terdapat angka-angka, kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Kemudian ada sumber data, di mana sumber pertama itu ada sumber data primer. Dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang disebarkan kepada penerima beasiswa Cendekia Basnas RI dan juga dokumen pendukung dari Basnas RI. Dan kemudian sumber sekundernya itu didapat dari beberapa literatur. Kemudian ada pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner atau angket secara tidak langsung melalui Google Form. Dan terakhir adalah teknik analisis data, di mana terdapat 4 teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif, uji hipotesis, uji F, dan juga analisis koefisien determinasi.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.